Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas KZ lagi, tapi biar teman-teman nggak bosen, KZ lagi. Nah, kali ini yang akan kita bahas dari KZ tapi bukan IM-nya, tapi TWS. Kalau ditanya apakah TWS ini menarik, ya menurut saya ini TWS yang cukup menarik di rentang harganya. Dan apakah ini worth it buat dibeli? Menurut saya ini juga sangat worth it buat teman-teman coba. Kalau ditanya lagi apakah TWS ini harganya mahal? Enggak teman-teman, harganya cuma di kisaran antara 290 sampai 300 ribuan. Dan mungkin nanti sebentar lagi kan ada event 12-12. Nah, barangkali teman-teman bisa dapetin harga yang lebih murah dengan promo-promo atau diskon-diskon yang ada di 12-12 nanti. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Ini review saya untuk KZ Carol. Oke, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu buat PT JPA yang melalui toko Hore-nya atau Knowledge Unit Store-nya udah mensupport video kali ini dengan unit TWS KZ Carol-nya ini. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik pengen nyobain sendiri, linknya saya taruh di bawah, itu link dari Knowledge Unit Store ataupun toko Hore. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ketika beli produk-produk KZ di sana karena ya toko Hore atau Knowledge Unit Store atau PT JPA ini distributor utamanya KZ di Indonesia atau distributor resminya KZ di Indonesia. Jadi mengenai layanannya, mengenai klaim garansinya, teman-teman nggak perlu khawatir. Reputasinya juga udah cukup terjaga di komunitas. Untuk harganya sendiri, KZ Carol ini saya cek harganya ada di 309.000 untuk hari ini 10 Desember 2024. Ya, mungkin video ini akan tayang di kisaran tanggal 11 atau 12 atau mungkin 13 Desember 2024. Mudah-mudahan harganya nggak berubah, ataupun kalau berubah mudah-mudahan lebih murah karena akan ada event 12-12 ya. Lalu untuk spesifikasinya teman-teman, untuk sebuah TWS harga 300 ribuan atau bahkan nanti bisa kurang, ya spesifikasi yang dibawain sama KZ Carol ini lumayan oke. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari kekurangannya juga lumayan ganjel juga. Yang pertama, KZ Carol ini udah dibekali sama fitur ANC teman-teman, atau Active Noise Cancelling. Teman-teman bisa gonta-ganti mode dari mode normal, mode ANC sama mode transparansi. Nah, untuk mode transparansi sama mode ANC-nya ini, KZ Carol ini dibantu sama 6 buah mikrofon yang ada di unit TWS-nya. Dan tentunya juga dibantu sama AI juga ya. Nah, dari KZ-nya sendiri mengklaim kalau ANC-nya ini bisa meredam noise atau mengurangi noise itu sampai sekitar 5 desibel. Lalu untuk kodeknya, KZ Carol ini disupport sama kodek AAC sama SBC aja dengan koneksi Bluetooth 5.3. Sedangkan untuk baterai di charging case-nya kapasitasnya 400 mAh, lalu yang ada di unit TWS-nya ini 40 mAh. Klaimnya dari KZ untuk baterai yang ada di unit TWS-nya ini bisa bertahan kurang lebih 6 jam. Jadi kalau yang di sini 40 mAh bisa bertahan 6 jam, di sini 400 mAh berarti bisa bertahan kurang lebih 60 jam di charging case-nya ini. Cuma teman-teman, sayangnya di KZ Carol ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup mengganjal. Yang mana di TWS lain itu jadi fitur basic, tapi di sini malah jadi enggak ada. Oke, langsung kita bahas ke situnya dulu aja teman-teman. Yang pertama teman-teman, di KZ Carol ini kita nggak dikasih informasi sama sekali mengenai IP rating atau ketahanan si TWS ini terhadap air dan debu. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk berpikir ulang ketika pengen mengajak si KZ Carol ini untuk beraktivitas di tempat yang ada airnya, misal di pantai, di kolam, atau di sungai. Ya, sayang sekali padahal fitur anti air atau fitur IP rating itu udah ada di beberapa TWS yang bahkan lebih murah daripada si KZ Carol ini. Lalu yang kedua teman-teman, si KZ Carol ini enggak dibekali sama fitur volume up dan volume down. Jadi kalau kita mau, misal kita lagi dengerin musik atau dengerin apalah, dan pengen ngecilin volumenya ya harus lewat HP, nggak bisa lewat TWS-nya ini maupun unit charging case-nya. Ini juga harusnya fitur basic yang penting sih. Ya ngapain juga fitur sepenting ini justru malah dihilangkan sama si KZ-nya. Untuk dukungan aplikasinya juga sayangnya di sini belum ada teman-teman. Tapi baiknya untuk fitur-fitur tab control udah cukup lengkap tadi, kecuali volume up dan volume down tadi. Dan juga responnya cukup bagus, cukup responsif sensor-sensornya yang ada di unit TWS-nya ini. Lalu kekurangan berikutnya teman-teman, mungkin ini rada nyebelin juga buat teman-teman pengguna iPhone yang enggak sedia kabel USB Type-C. Sayangnya di
paket penjualan dari KJ Carrier ini juga kita nggak dibawain USB Type-C untuk pengisian daya. Jadi teman-teman pengguna iPhone terutama perlu menyiapkan kabel USB Type-C sendiri untuk melakukan pengisian daya. Kalau untuk teman-teman yang pakai Android mungkin ya udah aman-aman aja ya. Udah kebanyakan Android sekarang udah pakai USB Type-C dan udah bisa buat gantian ngecharge di charging case-nya si KJ Carrier ini. Lalu ada satu lagi teman-teman kekurangan yang menurut saya ini cukup mengganjal juga. Jadi si KJ Carrier ini di nozzle-nya ini bentuknya nggak bulat tapi oval kayak gini teman-teman. Bentuknya oval. Dan ini bikin kita nggak cuma susah digonta-ganti ear tips-nya, tapi untuk masang dan melepas ear tips-nya pun ini susah banget. Apalagi kalau kita mau ganti ear tips ke ear tips yang lain, ya nggak banyak, apalagi terutama kita pengguna IM, nggak banyak ear tips yang bentuknya oval kayak gini. Sekalipun ada juga nanti masangnya susah banget. Ya butuh effort cuma untuk sekedar gonta-ganti ear tips aja. Kayak saya kemarin juga, saya kan untuk si KJ Carrier ini lebih cocok pakai ear tips yang ukurannya S ya, sedangkan dibawainnya di sini dipasangnya M. Untuk ngelepas dari M-nya itu susah banget, dan untuk masang dari S-nya ke TWS-nya ini lebih susah lagi. Ya pokoknya butuh effort banget lah. Lalu ada satu hal lagi yang mengganjal teman-teman. Jadi ketika TWS ini nyampe pertama kali di sini dan saya cobain itu, ya kalau TWS itu kan kadang-kadang ada notifikasinya ya, kayak misal sukses terhubung ke device, atau misal ganti mode dari ANC ke transparansi mode. Itu kan biasanya ada notifikasinya ya. Nah, di KJ Carrier ini notifikasinya pakai suara mbak-mbak. Ketika pertama kali datang saya coba itu notifikasinya berbahasa Inggris teman-teman. Nah, entah sejak kapan saya nggak tahu. Sekarang si KJ Carrier ini notifikasinya udah pakai bahasa Cina, dan saya nggak tahu gimana cara ganti ke bahasa Inggrisnya lagi. Ya notifikasi kayak gitu aja pakai bahasa Inggris aja udah cukup mengganggu teman-teman menurut saya, apalagi dengan bahasa yang kita nggak ngerti, ini lebih mengganggu lagi. Itu ya teman-teman ya, beberapa kekurangan, hal-hal kecil yang sifatnya basic tapi justru di KJ Carrier ini nyebelin karena ada yang nggak beres kayak tadi. Tapi jangan stop di sini dulu, biar bagaimanapun TWS ini masih tetap masuk ke salah satu daily driver favorit saya teman-teman. Oke teman-teman, untuk packagingnya standar aja. Ya seperti biasalah packagingnya KZ yang boring. Nggak cuma di ayamnya tapi juga dibawa ke ranah TWS-nya. Boring banget dengan packaging yang kayak gini mulu. Lalu untuk isi kelengkapannya juga di sini sangat-sangat minimalis teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita nggak dibawain kabel USB Type-C atau kabel untuk pengecasan. Di sini cuma ada unit TWS-nya, terus unit apa ini namanya charging case-nya, sama 3 pasang ear tips. Dah itu aja teman-teman yang dibawain sama KJ Carrier ini. Mungkin sama ini ya, apa itu namanya, manual book, tapi juga itu nggak terlalu penting juga. Ya kalau teman-teman mau baca aja, tapi kayaknya saya nggak perlu banyak baca untuk si apa itu namanya manual booknya. Baca-baca di websitenya juga udah ada fitur-fiturnya dan macam-macam, apa itu panduan untuk tab kontrolnya juga udah ada di website. Nah untungnya untuk si charging case-nya ini bentuknya keren teman-teman, kayak rifle scope kayak gini, kayak apa namanya, bidikan tembakan. Jadi ya cukup mengobati lah untuk kekurangannya KJ Carrier yang tadi saya sebutkan. Untuk soal USB Type-C juga ini mudah-mudahan nggak begitu jadi masalah ya buat teman-teman pengguna Android. Kalau untuk pengguna iPhone ya mungkin teman-teman perlu beli kabel USB Type-C untuk pengisian dayanya. Oke, untuk build quality, sound quality, dan lain-lainnya, perbandingan dan lain-lainnya, seperti biasa kita bahas di meja rumput ya teman-teman ya. Kita juga akan close up unit-unit yang dibawain sama KJ Carrier ini supaya teman-teman bisa lihat lebih detail gimana penampakannya si KJ Carrier ini, baik unit TWS-nya maupun ear tips dan apa ini namanya charging case-nya. Yuk. Lalu untuk desain dan build quality-nya, saya cukup suka dengan resin yang transparan kayak gini teman-teman. Baik di unit TWS-nya maupun di charging case-nya, semuanya pakai resin yang transparan dan bersih. Kesan futuristik juga cukup kental di TWS-nya ini. Dari bentuk charging case-nya juga yang bulat transparan kayak gini, kayak rifle scope atau bidikan tembakan. Tapi untuk ketahanan terhadap benturan saya agak sangsi sih. Jadi ya saya sendiri mungkin akan hati-hati bawa KJ Carrier ini ketika beraktivitas. Efek goresan juga kayaknya cukup rawan untuk si charging case-nya ini di semua sisi, khususnya di bagian penutupnya yang transparan ini. Tapi kalau ditanya desainnya keren apa enggak, ya saya bilang sih ini keren banget teman-teman.
Untuk unit TWS-nya, di bagian nozzle-nya bentuknya bukan bundar tapi agak menyerupai oval. Ini perlu diperhatikan barangkali teman-teman ada kendala dengan bentuk yang seperti ini. Bentuk dari ear tips-nya juga serupa kayak gini, lubangnya berbentuk oval. Untuk lembutnya ya pas, nggak kaku. Seal-nya di telinga saya pribadi juga cukup baik. Cuma ya itu tadi, lepas pasang ear tips-nya ini susahnya minta ampun. Untuk fittingnya, saya sendiri harus menurunkan size ear tips-nya dari yang biasanya di IM atau TWS yang lain. Itu saya nyaman pakai stok ear tips yang ukuran M. Cuma kali ini saya harus banget pakai yang ukuran S supaya dapetin kenyamanannya. Soalnya pakai ukuran M di Carol ini berasa gampang banget pegel, capek, karena ada kesan agak sesak di telinga saya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya teman-teman. Satu hal yang terpenting yang jadi fokus utama untuk KZ Carol ini jadi TWS daily driver saya. Secara umum, telingan dari KZ Carol ini terbilang fun dengan bass yang nonjok, kuantitasnya cukup besar. Mid dan vokalnya sedikit mundur tapi sama sekali enggak mendem. Dengan treble yang cukup stand out dan punya level sparkling yang pas. Jauh dari butek dan aman juga dari ngepick. Oke, kita bahas satu persatu. Dari low atau bassnya dulu, di KZ Carol ini secara kuantitas cukup besar, fun, impactnya bagus, bertekstur, tapi tetap bersih dan secara transition speednya juga enggak yang lambat-lambat banget. Untuk ngejar double pedal atau double kick drum yang enggak ngebut-ngebut banget, ya ini masih cukup oke. Terus kontrolnya juga supaya bassnya enggak nyebrang ke area mid atau vokalnya juga di sini cukup bagus. Kita bawa jalan-jalan di tempat yang riuh, yang ramai. Kuantitas bass yang bisa kita dengerin dari KZ Carol ini juga masih cukup bagus. Sekalipun kita enggak nyalain ANC-nya. Kalau teman-teman nanti mau dengerin bassnya lebih utuh lagi, ya teman-teman bisa nyalakan ANC-nya. Lalu untuk mid-nya, ini juga terbilang bagus teman-teman, baik instrumen maupun vokal. Presentasinya bersih. Vokal perempuan juga di sini cukup forward, tapi tetap terkontrol tanpa shouty walaupun banyak teriak-teriaknya. Sedangkan vokal laki-laki juga ya bisa dibilang masih punya ketebalan yang bagus lah, pas. Dengan posisi vokal yang sedikit agak lebih mundur. Artikulasi vokalnya bagus, jelas, detailnya juga bagus, tekstur untuk vokalis rock juga di sini masih dapat. Tapi untuk sibilan juga tetap bisa aman. Sangat minim di sini kesan vokal yang agresif, nyerang ataupun ngepick. Untuk timbrenya memang nggak bisa dibilang yang natural banget gimana-gimana ataupun analog banget kayak gitu enggak. Tapi ya untuk dinikmatin masih sangat-sangat nyaman. Ya udah terbilang bagus lah untuk sekelas TWS harga 300 ribuan. Lalu untuk high atau treble-nya di sini KZ Carol bisa ngasih kuantitas treble yang pas, ngasih kesan yang bening, bersih, dan detail di seluruh lagu-lagu yang kita dengerin tanpa ada kesan-kesan nyerang atau agresif yang berlebihan. Ekstensinya juga cukup bagus dan punya airy yang bagus juga. Jadi walaupun punya detail yang baik, dengerin treble lama-lama di KZ Carol ini nggak bikin gampang capek. Lalu untuk teknikalitasnya teman-teman, saya rasa KZ Carol ini dibekali dengan performa teknikal yang juga cukup bagus. Walaupun mungkin nggak signifikan, tapi harusnya ini udah cukup bisa ngasih peluang ke KZ Carol ini buat jadi yang terbaik untuk saat ini untuk TWS di kelas harga 300 ribuan. Resolusi dan clarity-nya bagus, kepadatannya bagus, perpindahan dari nada ke nada juga di sini jelas. Detail yang dipresentasikan juga bagus. Didukung lagi sama sound staging dan imaging yang cukup luas dan sensasi ruangnya 3D imagingnya cukup bisa dirasakan. Sedangkan untuk separasinya ya bisa dibilang cukupan aja, tapi baiknya ya tadi terbantu sama sensasi ruang yang cukup luas. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS KZ Carol dengan posisi mikrofon ada di telinga atau TWS nempel di telinga. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, sedangkan ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS KZ Carol dengan posisi mikrofon ada di depan mulut. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Untuk komparasinya mungkin ke yang populer dulu teman-teman, kayak misalnya Soundcore R50i atau R50i NC ya. Ya memang betul dari segi harga KZ Carol memang lebih mahal, tapi tetap worth it menurut saya untuk peningkatan yang dikasih kalau teman-teman mau upgrade dari sana, dari R50 atau R50i NC.
Tonalnya di KZ Carrel ini lebih rapi, clarity, resolusi dan detailnya juga lebih bagus. Dan ya upgrade sound quality-nya cukup berasa lah. Sayangnya di KZ Carrel ini kita nggak dikasih IP rating, nggak punya dukungan aplikasi, dan nggak punya fitur volume up sama volume down, yang mana itu tadi fitur-fitur basic yang semuanya udah ada di Soundcore R50i. Lalu kalau sama Rose Technics Ceramics yang harganya kira-kira setara, dari tonalitasnya saya lebih cocok di KZ Carrel ini, lebih minim peak, resolusi, clarity dan detailnya juga lebih bagus, lebih jernih, lebih bersih. Lalu dari sisi fiturnya di KZ Carrel ini juga kita udah dapat ANC, sedangkan di Ceramics belum ada ANC. Tapi kalau teman-teman butuh banget yang namanya IP rating, ketahanan terhadap air atau debu, teman-teman dapatnya di Ceramics. Di KZ Carrel ini nggak ada IP ratingnya. Lalu dari segi desainnya, saya lebih suka Carrel ini, yang lebih keren menurut saya, lebih futuristik juga. Tapi build quality-nya saya lebih berasa solid di si Ceramics. Isi kelengkapannya juga di Ceramics lebih melimpah dengan ada tambahan hardcase yang bagus juga di sana. Terus di sana juga udah dapat kabel USB-C buat pengecasan, buat pengisian daya. Sedangkan di KZ Carrel ini isi kelengkapannya terbilang ya pelit lah. Selain itu Ceramics juga udah dibekali sama aplikasi yang di sana kita bisa gonta-ganti tuningan. Sedangkan di Carrel ini nggak ada aplikasinya sama sekali. Mau gonta-ganti tuningan pakai ear tips juga tadi saya bilang melepasnya susah, dan nggak banyak juga pilihan ear tips yang bentuknya oval kayak gini. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau dari sound quality-nya pilihan saya tetap di KZ Carrel ini. Ya tetaplah untuk urusan per earphone-an ya 70% untuk sound quality, 20%-nya untuk fitting, sisanya untuk urusan lain-lain seperti fitur, build quality, desain, dan yang lainnya. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, penilaian saya sendiri terhadap KZ Carrel ini tetap nggak berubah. KZ Carrel ini tetap masih jadi pilihan saya untuk daily driver, selain ayam ya tentunya. Atau kalau lagi nggak pengen diribetin sama perkabelan. KZ Carrel ini buat saya memang menang banyaknya di sisi sound quality. Kalau ada TWS lain yang dari sound quality-nya lebih menarik dari KZ Carrel ini ke depannya, ya bakalan saya kasih tahu ke teman-teman. Tapi sejauh ini nyobain beberapa TWS mulai dari Nokia, Soundcore, Moondrop Swiss Travel juga udah pernah nyoba. Terus Rose Technics Ceramics juga saya masih punya. KZ Carrel ini yang paling oke untuk selera saya saat ini. Walaupun ya di beberapa sisi yang lain kayak IP rating, build quality yang solid, fitur yang melimpah, KZ Carrel ini jelas nggak ngasih. Nah gitu ya teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka pembahasan KZ Carrel kali ini. Komen di bawah kalau teman-teman ada yang mau tanyain. Share ke teman-teman yang lain juga, barangkali ada informasi dari video ini yang bisa bermanfaat atau membantu teman-teman khususnya yang lagi mau beli TWS. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya. About